Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Budi Laksono dari kelas 12 DPP 2 absen 11. Pada kesempatan kali ini, video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia dengan materi resensi buku fiksi. Adapun judul buku yang saya resensi pada kali ini yaitu berjudul Rindu, karya dari Terelie, penerbit Republika, jumlah halaman yaitu 544 halaman, tahun terbit yaitu 2014, nomor ISBN yaitu 978 602 899 7904. Novel Rindu ini menceritakan tentang perjalanan panjang sebuah kerinduan 1 Desember 1938, pertama kalinya dalam sejarah kota Makassar disinggahi oleh sebuah kapal yang sangat besar pada zamannya. Blitar Hornland demikian tertulis di lambung kapalnya. Tidak ada bangunan lain di Makassar yang bisa menandingi tinggi menara uapnya kala itu. Sebuah perjalanan panjang, rasa rindu yang banyak menimbun beban di dalam hati, mulai dari bagaimana tokoh utama dalam novel ini menempuh di masa lalu, kemudian seorang yang menempuh perjalanan hidup dengan penuh rasa benci, sebuah kebencian karena kehilangan cintanya. Latar waktu yang digunakan pada novel ini adalah pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, pemerintahan Belanda memberikan fasilitas untuk menunaikan ibadah haji bagi warga pribumi yang memiliki kemampuan. Perjalanan haji pada waktu itu dilakukan menggunakan kapal laut yang merupakan alat transportasi paling modern pada waktu itu. Diceritakan keluarga Daeng Andipati, seorang pengusaha muda dari kota Makassar, berencana memulai sebuah perjalanan panjang bersama istri dan dua anak gadisnya, Elsa dan Anna. Keluarganya begitu berbahagia. Tapi dalam perjalanan panjang ini terkuak pertanyaan-pertanyaan termasuk Daeng Andipati. Mereka semua tampak bahagia, namun tidak mengetahui maksud tersembunyi dari ayahnya. Selain itu, ada juga Ambo Ulek, mantan pelaut yang melamar menjadi pelasi di kapal Blitar Hornland. Terlihat diam dan tidak banyak bicara. Ambo Ulek memang membutuhkan perjalanan ini, tapi bukan untuk mengantarnya ke suatu tujuan, namun untuk pergi lenyap menghilang dari kota asalnya, meninggalkan masa lalu yang menyesakan hidupnya hampir ia habiskan di atas laut. Ia juga menaiki kapal yang sama dengan keluarga Daeng, namun ia tidak memiliki tujuan hidup. Ia hanya berkeinginan untuk pergi jauh dari kampung halamannya. Ada juga tokoh wanita keturunan Tionghoa bernama Bunda Upe yang sering mengajar ngaji anak-anak di musola kapal. Ada juga tokoh lain, seorang ulama asal Makassar bernama Buruta Ahmad Karaeng. Ia selalu melaksanakan sholat berjamaah dan satu waktu ia ingin menyelenggarakan pengajian di kapal. Ia juga sering menjawab pertanyaan dari orang-orang dengan baik, namun sebenarnya ia juga menyimpan sebuah pertanyaan yang tak seorang pun mampu menjawabnya. Adapun unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel ini, yang pertama yaitu temanya adalah perjalanan panjang menuju tanah suci yang penuh arti. Yang kedua yaitu alur. Dalam cerita ini alur yang digunakan yaitu maju mundur atau campuran. Sedangkan yang ketiga yaitu latar. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat pada novel kali ini yaitu banyak sekali. Yang pertama yaitu pelabuhan, stasiun, dan pasar kota Surabaya. Selanjutnya pelabuhan kota Semarang, dermaga kota Batavia, kota tua, pelabuhan Lampung, pelabuhan Bengkulu, pelabuhan Padang, pelabuhan Banda Aceh, hamparan luas Samudra Hindia, Kolombo Sri Lanka, dan pesisir pantai Kolombo. Banyak sekali bukan? Dan yang kedua yaitu latar waktu. Pada novel ini latar waktunya yaitu terjadi pada tahun 1938 selama 9 bulan. Adapun yang ketiga yaitu mengenai latar suasana. Latar suasananya pada novel kali ini yaitu menyenangkan, keharmonisan, kekayaan, mengharukan, dan menegakkan. Seru sekali bukan? Selanjutnya yaitu mengenai sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Rindu karya Terelie adalah sudut pandang orang ketiga atau dia. Sedangkan untuk penokohan pada novel kali ini yaitu banyak sekali tokohnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 3 saja tokoh. Karena apa? Supaya kalian semua penasaran untuk baca novel ini. Tokoh yang pertama yaitu Daeng Andipati, seorang laki-laki yang masih muda, kaya raya, berkarismatik, terpandang, digambarkan dekat dengan orang-orang Belanda, dan baik hati, serta memiliki keluarga yang begitu sempurna. Yang kedua yaitu Bunda Upe, sosok yang digambarkan dengan sempurna, warga keturunan Cina dan Muslim, cantik, berpakaian cerah, guru mengaji anak-anak selama di kapal.
Yang pertama yaitu Dayang Adipati sudah, Bunda Ope sudah. Yang ketiga yaitu Ambo Ule, si kelas pendiam yang suka berdiam diri menatap jendela bundar di kabin. Sosoknya yaitu misterius tapi sangat cerdas. Selanjutnya yaitu mengenai gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel ini yaitu diantaranya hiperbola, perumpamaan, paradoks, mitotes, metafora, pleonisme, alegori, dan pars pro toto. Selanjutnya mengenai amanat. Amanat pada novel kali ini yaitu banyak sekali. Tapi yang paling menurut saya berkesan dari novel ini yaitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil diantaranya. Yang pertama, lari dari kenyataan hanya akan menyulitkan diri sendiri. Terus yang kedua yaitu penilaian orang lain sungguh tidak relevan. Hanya kita yang tahu persis setiap perjalanan hidup kita yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu kita tak perlu menggapai seluruh catatan hebat menurut versi manusia. Jadi kita itu hidup harus sesuai dengan versi diri kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Jangan dengarkan apa kata orang, jangan dengarkan kata-kata negatif yang dari orang-orang lain, dan terus berkarya sesuai semampu kita. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik pada novel ini yaitu yang pertama, biografi pengarang. Terelie lahir dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Terelie menikah dengan Rizky Amelia dan dikaruniai seorang anak putra bernama Abdullah Pasai. Kemudian yang kedua yaitu psikologi pengarang. Meskipun Terelie bisa dianggap salah satu penulis yang telah banyak mengeluarkan karya-karya bestseller, namun ketika mencari biografi dalam novel ini akan sulit ditemukan. Karena apa? Berbeda dari penulis-penulis yang lain, Terelie memang sepertinya tidak ingin dipublikasikan ke umum terkait kehidupan pribadinya. Mungkin ini cara yang ia pilih untuk berusaha memberikan karya terbaik dengan tulus dan sederhana. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu mengenai keadaan lingkungan pengarang. Seperti disebutkan di atas, Terelie tumbuh di Sumatera pedalaman. Ia berasal dari keluarga sederhana yang orang tuanya berprofesi sebagai petani biasa. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kehidupan masa kecilnya yang ia lalui dengan penuh kesederhanaan membuatnya menjadi orang yang tetap sederhana pula hingga saat ini. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan pada novel ini, yang pertama yaitu mengenai kelebihan dari novel ini. Novel ini mengisahkan dengan menggunakan gaya bahasa kekinian, membuat novel yang berlatar zaman penjajahan ini tidak kaku. Terus, berbagai macam ilmu pengetahuan yang disampaikan di dalam novel ini membuat pembaca terkagum-kagum atas kepintaran penulisnya. Novel Rindu ini kaya dengan ide yang baru dan segar. Pembaca akan dibuat larut dan jatuh cinta dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ceritanya mengalir dan mudah diikuti. Sedangkan untuk kekurangan dari novel ini yaitu menurut saya, untuk cover buku ini menurut saya kurang menarik dan tidak mewakili isi dari cerita yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk tulisan masih ada beberapa kesalahan pemilihan kata, penulisan huruf ganda, atau bahkan salah penulis tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari novel kali ini. Novel ini memberikan pelajaran tentang kehidupan, pembelajaran masa lalu, tentang kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayangi, tentang kehilangan cinta sejati dan kemunafikan. Karena hal itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Novel ini sangat cocok untuk menjadi teman santai, baik di kalangan dewasa maupun remaja. Novel ini juga bersifat mendidik, serta dedikasi seorang guru yang tidak kenal tempat dimanapun dan kapanpun dia akan tetap menjadi seorang guru. Saya sebagai siswa sangat suka untuk membaca novel ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.